tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pujaja pujaniyanang etam mangkala mutaman ti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha yang senantiasa membimbing, memberkahi, melindungi kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama dapat hadir untuk berpuja bakti bersama, dan kita diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, sejarah peradaban bangsa-bangsa telah menunjukkan semaju apakah pada zaman itu peradaban-peradaban yang terjadi di dalam sejarah kebangsaan itu sendiri. Banyak kita bisa saksikan untuk saat ini, ya, seperti misalnya yang paling dekat di Indonesia misalnya. Adanya Borobudur adalah salah satu wujud peradaban bangsa umat manusia Indonesia pada zaman itu, ya, sampai-sampai mempunyai peninggalan, ya, yang pastilah dibuat karena sebuah peradaban manusia pada zaman itu, ya, maju. Di saat peradaban bangsa-bangsa, ya, peradaban manusia sedang menurun, ya, bagaimana bisa membuat sebuah bangunan, bahkan karya-karya, ya, yang spektakuler, ya. Karena saat peradaban umat manusia sedang menurun, ya, yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah perkelahian, ya, perselisihan yang tidak ada ujung habisnya. Karena saat itu perkembangan atau kondisi batiniah manusia-manusianya sedang dalam kondisi yang sangat tidak maju. Hadirin sekalian, itu pula lah kalau pada hari ini, ya, secara tepat, ya, dinyatakan bahwa tanggal 5 April adalah hari Cengbeng. Itu semua juga merupakan sebuah wujud peradaban pada saat, ya, dicetuskan, dikumandangkan atau ditetapkannya bahwa pada 5 April itu sebagai Cengbeng. Di saat situasi umat manusia atau warga masyarakat negara bangsa yang sedang tidak kondusif, mana bisa terpikirkan, ya, untuk melakukan hal-hal apalagi yang berkaitan dengan spiritualitas. Cengbeng memang merupakan ketetapan yang
jauh, ya, artinya ditetapkan di Cungkuk sana, ya, di bangsa Tionghoa, ya. Di saat itu adalah zaman kerajaan-kerajaan. Namun makna dari cembeng itulah yang sesungguhnya mensiratkan bahwa tingginya, majunya peradaban umat manusia dan bangsanya pada zamannya, yang ternyata demikian relevan, ya, dengan apa yang menjadi paham, pandangan, bahkan ajaran yang juga dinyatakan, disiarkan, diajarkan oleh guru Buddha pada 2600 tahun yang lampau. Nah, itulah yang menjadi cembeng ini mempunyai makna, ya, yang luhur. Kenapa harus cembeng? Sesungguhnya di dalam kemasyarakatan di daerah-daerah, ya, mungkin kalau di Jakarta ini karena ada istiadatnya yang begitu luar biasa banyaknya, ya, tidak mempunyai satu keseragaman, begitu, ya, artinya kesamaan. Kalau di daerah tertentu kita sering kunjung, ya, ke daerah tertentu, ya, itu mempunyai satu adat istiadat. Ada yang menyebutnya itu nyekar kubur. Ada yang menyebut nama itu adalah sadranan, sedekah kubur, sedekah bumi. Kenapa harus dilakukan? Itu berkaitan juga dengan tata sosial kemasyarakatan. Kalau di daerah tersebut adalah saat-saat orang telah tiada itu selalu dimakamkan. Maka ada satu paham, ada satu image, ya, di daerah misalnya, oh, makam keluarga ini selalu rapi, selalu bersih, bahkan juga harum, ya, karena setiap waktu ditaburi dengan bunga-bunga wangi. Nah, maka di masyarakat mau buat opini bahwa, oh, keluarga ini keluarga yang berbakti. Keluarga ini keluarga yang berbakti. Nah, karena statement, ya, masyarakat yang demikian inilah yang juga akhirnya menjadi satu kebudayaan, bahwa keluarga-keluarga yang ingin menunjukkan rasa bakti hormatnya kepada para leluhurnya itu dengan salah satunya merawat perkuburan keluarganya, artinya bisa neneknya, bisa opa-omanya, ya, bisa mbahnya, buyutnya, ya, atau mungkin juga orang tuanya. Adik sekalian, ada satu sejarah yang memang juga perlu dipahami. Ternyata setelah kita cari, ya, referensinya apa itu, kenapa kok cembeng pas 5 April? Banyak juga yang mengatakan bahwa satu-satunya perayaan atau upacara atau peringatan, ya, yang berkaitan dengan kebudayaan Tionghoa ini kok April yang digunakan, mengikuti kalender matahari. Sedangkan yang lain-lainnya itu adalah kebanyakan mengikuti kalender bulan, ya, lunar sama solar, ya. Setelah kita juga ikutin atau gali, ya, di mana sejarahnya tentang munculnya atau ditetapkan cembeng ini ternyata adalah berkaitan dengan musim yang lebih melatar belakangi. Musim. Bulan Januari Februari, ya, adalah Imlek.
kurang lebih jatuh di antara Januari Februari, di mana Imlek adalah musim semi. Setelah musim gugur, ya semi. Nah, di April itu, ya kurang lebih di bulan April itu, ternyata masa-masa musim sudah mulai terang. Ya, sudah mulai terang. Tidak begitu banyak hujan, tidak begitu banyak kabut, ya artinya apalagi musim dingin begitu. Nah, sudah mulai cerah, mulai terang, ya ada juga suasana menjadi hangat, ya. Saat itulah keluarga-keluarga menjadi memungkinkan untuk pergi ke pemakaman, apalagi zaman itu adalah semua pemakaman adalah jauh-jauh ya dari pemukiman. Nah, itulah yang melatar belakangi diantaranya bahwa cengbeng itu dijatuhkan kurang lebih April, 5 April. Hadirin sekalian, dari itu semua adalah wujud dari sebuah peradaban suatu bangsa-bangsa yang maju. Nah, bagaimana dengan Buddhis? Apa yang dimaksud dengan cengbeng? Apakah kita bisa melakukan? Kemudian kadang-kadang kita berpandangan bahwa, lah Bante, kalau apakah tidak cukup kita sembahyang di rumah saja? Atau tidak cukup dengan kita patidana saja? Memang, ya, 2600 tahun lebih yang lampau, ya, Guru Buddha telah memberikan cara yang terbaik, yaitu dengan patidana. Tetapi juga harus ingat bahwa budaya itu merupakan implementasi, merupakan praktek nyata, praktek langsung, ya, dari sebuah praktek dhamma itu sendiri. Dikala pola dan caranya itu sesuai dengan paham-paham dhamma. Sehingga kalau misalnya yang punya makam, ya, artinya karena ada leluhurnya, ya, nenek moyangnya itu dimakamkan, ya memang harus dilakukan. Karena kalau tidak, ya tadi ada statement masyarakat tadi, ya, menjadi, oh anak ini tidak bakti, anak ini tidak tahu merawat apa yang diwariskan. Ya, itu kan termasuk warisan. Diwariskan, ditinggalkan oleh leluhurnya. Dan itu nanti akan bisa merambat ke mana-mana, ya. Termasuk diwarisi rumah, diwarisin usaha, diwarisin bisnis, diwarisi kekayaan yang lain. Sesungguhnya hampir sama. Itulah yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh generasi yang sebelumnya. Oleh itu, ya, dalam hal perawatan itulah yang sesungguhnya menjadi penting. Apa yang harus dilakukan yang sesuai, yang tidak membebani, begitu, ya. Jadi kalau suatu upacara-upacara namun itu membebani kita sendiri, nah itu yang menjadi salah, ya, menjadi keliru, ya, menjadi keliru. Bisa kita lakukan, ya, sesuai dengan kondisi, ya, yang ada dalam tengah-tengah masyarakat kita yang tidak membebani. Nah, itulah sebagai wujud praktek, ya. Misalnya kenapa pagi-pagi misalnya harus ke perkuburan misalnya. Nah, itu satu upaya, bahkan satu praktek bahwa pagi-pagi harus bangun itu ternyata bukan suatu hal yang mudah, ya, bagi sebagian yang mungkin biasanya bangun siang, ya. Nah, itu juga satu kekuatan batin, ya, kekuatan mental, yang mana itu akan memberikan manfaat pada dirinya, itu yang paling pertama, ya. Kemudian harus pergi, ya,
itu dilakukannya jangan sampai menjadi beban, karena nilai yang akan terkandung menjadi nilai luhurnya itu adalah pelaksanaannya. Nah, sudah tentu untuk menjadi supaya tidak terbebani, tidak menjadi merasa dikengkang, merasa diwajibkan begitu ya. Itu harus didasari dari pengertian-pengertian tentang dhamma itu sendiri ya. Bahwa melakukan itu merupakan wujud dari praktek itu sendiri. Nah, bagaimana dengan, apakah tidak cukup dengan patidana saja yang lebih praktis ya, tidak harus kesana kemari, tapi bisa di tempat tertentu ya, seperti di wihara dan lainnya begitu, atau di rumah begitu, bisa ya. Hanya tadi ya, ada yang kurang ya. Ya seperti gampangnya beginilah. Misalnya, ada kegiatan kerja bakti misalnya, kerja bakti bersih-bersih wihara misalnya. Bante, saya tidak mau bersih-bersih wihara, bersih-bersih altar, tapi mau dana saja. Apakah tidak boleh? Ya boleh ya. Hanya sisi itu menjadi kita tidak mempunyai, artinya kegiatan desa kerja baktinya itu ya, itu yang kita tidak punya, itu menjadi pilihan ya, menjadi pilihan. Lah paling nanti kembali kepada tadi, karena kita mau tidak mau adalah hidup dalam tengah-tengah masyarakat, sehingga psikologi masyarakat di sekitar kita itu akan menjadi berbeda saja ya. Oh itu orang angkuh, oh itu orang yang sombong, oh itu orang yang tidak peduli begitu ya. Yang lainnya bersih-bersih wihara misalnya, hanya nonton saja misalnya, atau tidak ikut begitu. Ya seperti itu. Nah, apakah Bante itu bukan secara dhamma tidak menyalahi? Ya kita harus ingat bahwa kita hidup dalam dua hukum, yaitu hukum duniawi dan hukum lokutara. Yang namanya lokiya dhamma dan lokutara dhamma. Dalam lokiya dhamma, yaitu hukum duniawi, ya seperti itu. Seperti kita ketemu yang lain saling bersapa tegur ya. Seperti kita puja bakti bersama, dan ini lokiya dhamma, kebenaran-kebenaran yang bersifat duniawi, karena kita hidup di dalam keduniawian. Apakah seperti misalnya Wisaka misalnya ya, Wisaka yang seorang sudah sotopana ya. Jadi Wisaka itu sejak umur 7 tahun sudah lokutara dhamma. Wisaka saat berumah tangga itu ya, itu sudah batinnya ya, mentalnya sudah lokutara. Tapi juga tidak mengesampingkan dalam kesehariannya tetap berpraktek lokiya, ya, lokiya dhamma. Tetap juga masih harus berpindah patah, artinya di saat itu ada biku juga melakukan pindah patah, bahkan juga mengawasi ya, suatu ketika juga harus mengawasi wihara. Artinya mengawasi bukan berarti mengontrol atau hanya memandori, tetapi mengawasi dalam pengertian apakah ada penjaga, artinya penghuni wihara yang memerlukan kebutuhan ya, termasuk para biku misalnya. Ada yang bahkan sakit, ada yang perlu obat, bahkan ada itu catnya wihara itu sudah kotor ya. Wisaka masih lakukan. Lah itulah yang sesungguhnya menjadi membedakan. Di saat seseorang justru sudah berada pada kematangan batin ya, seperti Wisaka yang sudah sotapana ya, itu justru akan dengan mudah melakukan yang sifatnya lokiya dhamma, kemasyarakatan. Jadi di saat seorang sudah matang
bahkan telah berada di atas logia dhamma, yaitu kondisi batin yang telah dewasa, telah matang, justru mampu dan mudah mempraktekkan yang logia dhamma, kemasyarakatan, kebersamaan. Bukan berarti lalu malah kebalikannya, ya. Kalau sudah lokutara dhamma, sama sekali tidak melakukan yang logia. Nah, itulah yang juga harus dipahami dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana lokutara itu sebenarnya di mana? Maksudnya tuh kalau kita praktek lokutara itu ada di mana? Ada di paham pandangan batin kita. Memang, ya, urusan kehidupan ini tidak cukup dengan hanya logia, ya, logia dhamma. Misalnya apa? Ya, contoh paling gampang di saat kerja bakti bersama. Kedudukan di sebuah kegiatan, apalagi kegiatan sosial, ya, itu kedudukannya adalah sama, yaitu sosial itu sendiri. Sehingga ada kalanya di saat, saya kan di wihara ini misalnya kan sebagai pengurus, apalagi sebagai ketua, apalagi sebagai kepala. Kan saya harus dihormatin sebagai kepala. Tapi di saat beraktivitas dalam kegiatan sosial itu menjadi sama, rata. Tidak ada itu atasan, tidak ada bawahan, semuanya berkegiatan yang sama. Nah, saat itulah, ya, saat memahami seperti itu sudah lokutara. Memahami bahwa kita sama-sama dalam suatu keberadaan, ya, dalam suatu kegiatan itu sudah lokutara. Artinya memahami kebenaran yang memang ada dan harus dinyatakan dalam atau dipraktekkan dalam suatu momen. Di saat kita mampu membantu, di saat kita mampu memberi misalnya, kemudian saat itu muncul paham bahwa saya bisa memberi ini justru berterima kasih. Karena ternyata tidak juga gampang, ya, untuk menemukan objek-objek atau orang yang bisa menerima, ya. Sebagai sarana kita bisa mewujudkan memberi. Ternyata memang tidak gampang. Suatu ketika ada seorang itu yang sudah begitu mempunyai planning. Hari ini ulang tahun saya. Kalau bisa pertama saya ingin mengundang biku misalnya. Yang kedua akan memberikan bingkisan kepada panti misalnya. Kepada orang yang memerlukan. Ya. Atau kalau bisa mungkin orang-orang di sekitar-sekitarnya. Tidak gampang ternyata. Suatu ketika pernah terjadi. Ya. Kita mau membagikan bingkisan atau barang itu bisa ditolak ternyata. Karena berbagai hal, ya. Ada yang khawatir nanti, apalagi sekarang, ya, sedikit banyak orang itu keracunan, apalagi makanan ini. Ternyata tidak gampang. Enggak, kita enggak nerima. Pas saat itu juga, para bikunya sedang sibuk. Ya. Artinya pas ada kegiatan yang lain-lain. Apalagi kita tahu bahwa belum setiap wihara itu semuanya ada biku. Ternyata untuk berbuat kebaikan seperti itu pun sesungguhnya tidak gampang. Nah, setelah tahu bahwa kita berbuat baik itu ternyata kita yang mendapatkan berkah, kitalah yang harus berterima kasih. Karena hanya orang-orang tertentu saja, ya, yang siap menjadi ladang. Problem dan masalahnya, orang yang siap menjadi ladang itu harus seperti tanah. Tanah itu dicangkul, tanah itu luku, ya, dibajak, ya, diinjak-injak, bahkan juga dikencingin, ya, bahkan itu juga bisa taburin kotoran, ya, kotoran hewan, ya, karena pupuk dan lainnya.
Tapi tanah selalu diam. Ya. Bahkan bisa dikatakan tanah selalu mendoakan semoga ya kamu yang mau menanam ini ya, menabur benih pasti akan tumbuh buah subur ya, dan membuahkan yang lebat. Ya. Kira-kira siapa yang mempunyai gambaran seperti tanah itu? Ya. Di dunia ini ada 5 ya. Ada 5 objek ya yang persis seperti tanah. Ya. Nah, kalau kita yang belum sampai pada titik itu ya, kalau kita dikasih sedikit kok hanya sedikit. Kalau dikasih banyak kok kebanyakan. Ya. Kalau dikasih ini kok enggak itu. Kan begitu. Itu sifat manusia yang belum sampai pada titik tanah tadi. Nah, ternyata gambaran yang seperti tanah itu yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Orang tua untuk anak-anaknya itu seperti tanah. Ya memang suatu ketika ada yang bandel, tapi kan tidak semua orang tua seperti itu. Ya 1001 lah saya bilang. Tapi sifat keberadaan orang tua yang sebenarnya adalah seperti tanah itu. Kadang-kadang anaknya rewel, anaknya nakal, anaknya mungkin juga sangat-sangat membuat stres orang tuanya. Tapi orang tua itu seperti tanah. Ya. Maka Sang Buddha mengabarkan bahwa kedua orang tua itu dari 5 objek yang disebut sebagai ladang yang subur seperti tanah itu adalah 1 dan 2-nya adalah orang tua, ayah dan ibu, ya. Atau ibu dan ayah. Kemudian baru orang suciwan, termasuk Sotapanna. Kemudian baru Buddha dan Sangga. Nah, yang paling dekat itu adalah orang tua, ya. Ya, kadang-kadang apalagi di dunia yang telah begitu maju ini, ya. Hampir setiap ya tempat-tempat tertentu, ya, apalagi sekarang ini kan kecanggihan teknologi, ya, terutama adalah elektronik, ya, termasuk komunikasi, ya, HP dan lainnya, itu memang demikian sedang luar biasa maju, ya. Kadang-kadang hal seperti ini, ya, di saat tidak dibarengi, ya, dengan pemahaman-pemahaman tentang apa yang disebut dengan bakti, itu memang menjadi celah seperti menjauhnya, ya, keberadaan anak kepada orang tua. Nah, itu yang menjadi penting, ya, bahwa akhir ini banyak kejadian-kejadian, ya, ada yang seorang anak sampai-sampai, ya, bisa berani, ya, mungkin berawal dari membantah, ya, oh apa taunya mama, taunya papa, ya, itu ke zaman kuno, ya. Sekarang kan tidak demikian. Nah, itu juga perlu dipahami bahwa justru sebagian atau sebagai manusia yang maju peradabannya, ternyata justru mereka-mereka yang begitu kuat, ya, sifat baktinya. Nah, kalau baru-baru ini atau belakangan ini, ya, baru sekalian saya sempat lihat itu, ya, tentang apa? Mahadewa, ya, misalnya Mahadewa. Ada satu episode, ya, itu yang berkaitan dengan bagaimana menekankan sifat kebaktian, ya. Kebaktian di sana maksudnya bakti itu, sifat bakti yang atau laku bakti yang luar biasa, ya, yang dilakukan, ya, yang sampai-sampai apa yang diinginkan diciptakan itu ternyata bisa terwujud, ya, bisa diperoleh dari sifat itu. Seperti, ya, kurang lebih kalau di pengertian Dhamma adalah salah satunya adalah adipana. Tapi itu praktek dari bakti itu sendiri. Nah, saat seorang akhirnya melakukan bakti itu ternyata memang menjadi benar, ya, apalagi kepada orang tua tadi, ya. Bahwa orang tua itu ternyata adalah
seperti tanah yang begitu suburnya luar biasa, ya. Sifat tanah yang subur dan tandus itu seperti apa? Saat tanah subur itu, ya, ada buah jatuh, ada benih jatuh, ternyata tidak lompat, tidak mental. Tahu ya mental ya? Dibanding dengan tanah yang tandus. Di saat dijatuhi oleh benih, ya, misalnya benih jagung misalnya gitu, mental, ya, tidak langsung diterima. Itu penggambaran bahwa semakin matang, semakin dewasa, semakin majunya batin seorang itu seperti itu. Di saat kejatuhan sesuatu, problem, masalah, urusan, itu tidak mental, tapi justru seperti meresap, ya, diterima. Ya. Nah, itulah yang simbol paling awal itu ternyata orang tua, ya, bagi anak-anaknya, ya, atau orang yang tua-tua, orang yang dituakan. Itu mempunyai sifat seperti itu. Termasuk adalah yaitu orang-orang yang mencapai tataran sotapanna dan lainnya. Tidak mental, ya, di saat mendapatkan, ya, percikan-percikan termasuk benih, ya. Bahkan tanah itu tidak hanya benih. Sama juga kalau misalnya contoh paling gampang, kita ngelempar atau jatuhin kotoran di lantai misalnya, itu bukan langsung diterima, ya, mental, ya. Apalagi juga kotorannya lebih keras juga, ya. Kotoran yang lembek saja, ya, tidak langsung, ya. Jadi waktu jatuh itu malah mambiar, ya, mambiar. Artinya itu menggambarkan bahwa tidak diserap, ya, mambiar. Nah, itulah menggambarkan bahwa kondisi batin seorang juga seperti itu. Nah, ini menjadi cerminan kalau misalnya suatu waktu, kenapa saya ini gampang memberontak, artinya gampang marah, gampang emosi, gampang kesal di saat mendengar, melihat, yaitu bisa digambarkan, berarti batin saya ini seperti tanah yang tandus. Berarti batin saya ini seperti lantai yang keras, apalagi dijatuhin benda yang keras, tambah, ya, mentalnya semakin jauh. Nah, ini tidak mencerminkan dari sifat seorang yang telah maju tadi. Apakah itu tidak bisa berubah? Apakah kondisi batin seperti itu tidak bisa dikembangkan? Ya bisa. Ya. Semua mereka-mereka yang telah mencapai tataran itu kan karena berlatih. Nah, demikian pula dengan kita semua, ya, dengan kita selalu berusaha berlatih, ya, akan mencapai pada tataran seperti itu. Nah, salah satunya, ya dengan cara, Bante, saya ini kan sudah orang tua, saya kan sudah menjadi tua, apakah juga saya harus juga melakukan bakti itu? Nah, bakti itu bukan untuk usia-usia tertentu atau karena kita yang masih muda, tapi bakti itu adalah kondisi batin yang justru tadi, ya. Kondisi batin yang sudah menjadi matang justru akan mampu melakukan sifat bakti. Katanyu kata wedi, mengetahui, ya, jasa-jasa dari pihak lain atau orang lain. Nah, saat itulah ada upaya usaha untuk juga melakukan balas budinya itu, ya. Seperti sekarang di negara kita juga misalnya, ya. Kenapa ada di beberapa tokoh misalnya, ada Bung Karno dan Bung Hatta, ya, itu dipatungkan misalnya, ada Sudirman, Jenderal Sudirman dan lain-lainnya. Itu juga sebenarnya salah satu wujud dari itu tadi, untuk mengingat, mengenang, menghormati karena jasa-jasanya yang telah begitu luar biasa.
Itu sama ya. Kenapa bisa seperti itu? Saat bangsa dan negaranya ya dalam kondisi yang kondusif, mampu memikirkan, mampu memperhatikan hal-hal yang bisa dikatakan kecil ya, tapi itu mempunyai kandungan nilai yang luhur. Oleh itulah Bapak sekalian ya, bahwa memang Guru Buddha pun begitu luar biasa ya. Ribuan tahun sudah menggariskan, sudah menjabarkan. Ya. Hal yang perlu untuk dipahami bahwa sesungguhnya puja ya, dengan patidana itu apakah berbeda? Ini yang sering didiskusikan. Puja dalam pengertian umum menjadi sembahyang, menjadi upacara, ya. Pujaja, puja niyanang, ya. Memang di saat itu dilakukan dengan cara yang benar, itu menjadi etang manggalam utamang, menjadi berkah yang pasti akan diterima, diperoleh oleh sang pelaksana. Pujaja, puja niyanang. Ya. Sebagai wujud dari penghormatan tadi, ya. Nah, hal-hal ini juga harus dipahami bahwa coba kita mundur dari katakanlah zaman Sang Buddha misalnya 2500 tahun yang lampau. Wujud-wujud apa penghormatan yang bisa dilakukan pada waktu itu atau sudah dilakukan zaman itu ya. Kalau akan memberikan sebuah wujud penghormatan dalam praktek kesosialan itu adalah zaman itu dengan bunga ya, baru hanya dengan bunga. Karena bunga itu melambangkan apa? Melambangkan keharuman. Oh, seorang yang misalnya sudah mencapai meraih keberhasilan atau kesuksesan atau juga dalam suatu kejuaraan misalnya, selalu diberikan bunga. Apakah bentuk rangkaian, apakah bentuk hiasan dan lainnya, itu dengan bunga. Artinya apa yang dilakukan itu menumbuhkan, memunculkan keharuman, kejayaan, maka menjadi layak dan cocok untuk menerima bunga. Nah, setelah harinya berkembang selanjutnya, ya, kemudian ada pelita. Ya, pelita. Pelita melambangkan dengan nilai-nilai dharma. Bahwa dhamma itu adalah simbol, dhamma itu seperti, ya, sering dikatakan bahwa dhamma bagikan pelita. Pelita itu apa? Simbol dari penerangan. Ya. Pelita itu simbol dari penerangan. Bahkan nyatanya demikian, bahwa dengan adanya pelita, walaupun kecil, itu memberikan penerangan. Sehingga puja yang dilakukan dengan pelita itu untuk menggambarkan, untuk melambangkan bahwa bagikan dhamma yang selalu memberikan penerangan. Walaupun sedikit kecil yang kita pahami, namun dhamma itu akan selalu memberikan penerangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya, pada zaman Buddha masih kayu-kayu wangian, ya, kayu cendana, kayu gaharu. Yang diutamakan di sana adalah ganda. Ganda itu apa? Berbauan. Ganda itu wangiannya. Yang menjadi wujud dari puja cendana maupun gaharu itu adalah wangiannya. Maka toh kalau nyalakan gaharu atau dupa, ya tidak lalu sekebok nyalakan lah, itu malah bersin semua kan begitu. Jadi karena seorang Buddha itu luar biasa, ya, kebajikannya luar biasa, jasanya luar biasa, kesempurnanya itu, maka masyarakat zaman itu ya melakukan puja dengan gaharu, dengan cendana itu sebagai simbol, ya, penghormatan dengan wangian itu. Nah, ini yang juga akhirnya perlu dipahami bahwa apa sesungguhnya sekarang akhirnya menjadi dupa atau hiu, ya, hiu. Kadang-kadang kita malah
tidak memperhatikan ini. Sebenarnya simbol dari dupa itu kan ganda tadi. Ya, ganda. Jadi kita nyalakan dupa tidak perlu misalnya harus yang banyak-banyak gitu. Dan kadang-kadang dupanya malah tidak harum. Nah, ini sudah menjadi lari dari makna itu. Begitu. Walaupun sedikit, tapi itu memang nilai gandanya itu, ya. Nilai wangiannya itu, nah itu simbolnya sebenarnya. Bahwa saya melakukan puja dengan keharuman, dengan wangian. Nah, memang ya seperti akhirnya itu suatu peradaban, suatu perkembangan ya. Akhirnya dengan ada mungkin kemenyan, dengan zaman-zaman tertentu ada ini candu ya. Sesungguhnya awal mulanya sama ya. Untuk wewangiannya itu gitu. Nah, ini artinya harus dipahami bahwa kembali kepada tadi puja-puja yanang di saat dilakukan dengan baik dan sesuai begitu, itu menjadi etamanggal mutamang, menjadi berkah. Puja ini menjadi begitu nyata adalah menjadi menyuguh ya, suguhan, bentuknya adalah suguhan. Di saat kita melakukan suguhan, melakukan puja itu, berkah pun sudah ada gitu. Nah, menjadi lain kalau dengan patidana. Kalau puja sembahyang itu bentuknya adalah suguhan, ya, suguhan. Seperti halnya kita salah satu berarti kalau mengatakan suguhan itu menjadi seperti selalu ada barang yang kita berikan, kan tidak kan? Seperti kita kedatangan tamu, lalu kita menyambut ya dengan salam, dengan silahkan duduk dan lainnya, itu sudah suguhan. Sudah bentuk puja yanang itu. Tidak harus selalu dengan benda-benda begitu. Jadi pengertian puja yanang menjadi sangat luas. Yang intinya adalah menghormat kepada atau melakukan penghormatan, melakukan tindakan hormat kepada siapa saja yang memang pantas. Ya. Apakah harus yang lebih tua? Tidak juga. Ya. Oh, kita di rumah mungkin atau di tempat kerja dan lainnya, ya ada pekerja-pekerja, ya, misalnya sebagai cleaning service misalnya, atau mungkin sebagai pembantu dan lainnya. Kalau dia layak karena dia itu rajin, dia itu baik, dia itu perhatian, melakukan tugasnya dengan baik, itu layak untuk artinya diberikan hormat sesuai dengan kondisinya atau kedudukannya. Ya. Jadi puja-pujian yanang itu tidak selalu adalah kepada yang paling atas ya. Orang tua pasti ya. Orang-orang yang lebih tua, kakak adik dan lainnya itu pasti. Tapi pengertian lain adalah ia yang pantas dan patut mendapatkan sifat-sifat laku-laku hormat itu sendiri ya. Jadi artinya walaupun itu lebih kecil dari kita, tapi dia adalah inisiator, artinya mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik ya. Ya kita pantas memberikan hormat dalam pengertian memberlakukan ia sebagaimana baiknya begitu. Nah, patidana, maka tadi sempat bincang-bincang Bante, apakah cenggeng ini tidak baiknya kita patidana saja? Patidana boleh, bahkan bisa kapan saja. Hanya makna pengertian cengbeng dengan patidana itu memang agak berbeda ya. Kalau cengbeng itu langsung kepada yang dituju, kepada siapa ya. Dalam pengertian kama yauni kama bandu ya, yaitu adalah kita mempunyai hubungan karma kerabat ya. Ada kerabat itu tidak hanya keluarga, tapi juga pengertian keluarga ini memang menjadi sangat luas ya. Karena kita hidup ini kan tidak hanya 100 kali kelahiran, mungkin kita sudah lebih. Kalau 100 kali saja gitu ya kelahiran ya. Berarti kita punya orang tua 200. Nah kalau zaman itu anaknya semuanya selalu berapa? 30 misalnya. Ya kan dulu kan ada kan ya. Punya anak 20, punya anak 25 gitu. Lah berarti kita saudaranya kalau 10 kali aja 100 kali berapa itu?
baru saudara, ya. Nah, kalau kita setiap kelahirannya itu juga menikah, berarti kan punya juga 200 mertua, ya. Belum lagi kerabat dari mertua. Wah, jangan-jangan kita yang setiap ketemu di mana saja itu semuanya kerabat kita. Bisa jadi, ya. Karena dalam sejarah Sang Buddha misalnya, dalam masa seperti lahir menjadi Bodhisattva, ya. Berapa lahir Bodhisattva Sang Buddha? 550 lebih kelahiran. Ternyata di sekitarnya, artinya yang selalu bareng berada dalam kekerabatannya itu juga sama. Oh, di saat menjadi raja misalnya, oh ternyata patihnya itu Ananda, panglimanya itu Moggallana, ya. Lalu penasihat kerajaan itu Sariputta. Kemudian Yasodhara dengan anak-anaknya itu selalu menjadi pendampingnya, menjadi ratunya, menjadi permaisurinya. Rahwana yang selalu menjadi anak ternyata juga anaknya. Dalam masa-masa kelahiran yang begitu banyaknya itu. Nah ini jangan-jangan juga begitu. Ya. Kenapa sih saya lahir di keluarga ini? Ya. Jadi bahwa itu memang dari masa ke masa memang selalu berada dalam lingkaran itu. Artinya itu yang disebut dengan kerabat. Kamayoni kama bandu. Sehingga dalam pengertian patidana, kemudian ada kalimat idangwo, semoga semua leluhur berarti yang berkaitan dengan kita. Nah, patidana itu memang khusus yang ditujukan itu, ya. Seperti kalau kita kirim SMS, atau kalau sekarang apa? Kirim saldo pulsa misalnya. Kepada siapa yang menerima? Kepada nomor yang dituju, kan. Hanya kepada nomor yang tujulah yang akan menerima pulsa HP itu. Nomor atau saldo, ya, saldo pulsa. Tidak ke yang lain. Nah, pengertiannya itu artinya bahwa patidana menjadi seperti khusus, ya, yang memang ditujukan pada keluarga-keluarganya. Ada, kalau puja tadi bentuknya itu suguhan, ya. Jadi seperti kalau kita nyuguh seorang, ya saat itulah didapatkan, diterima dalam pengertian kekuatan puja itu, suguhan itu, ya 3-4 hari. Tapi pengertian patidana ini, karena sungguhnya yang dilakukan adalah melakukan kebajikan yang diperuntukkan, yang diatasnamakan kepada yang dituju itu. Seperti saya beli pulsa tadi, simpati misalnya. Kemudian pulsa simpati itu yang kita transferkan kepada nomor tertentu, nomor yang dituju. Maka kebajikan kita membuat kebajikan beli pulsa itu, ya memang untuk itu. Jadi gambaran patidana seperti itu. Kita melakukan kebajikan untuk itu, ya untuk leluhur itu. Apakah kita tidak mendapatkan pahalanya? Loh, kita melakukan beli atau melakukan kebajikan itu sendiri, kita sudah mendapatkan duluan. Kita melakukan kebajikan sendiri itu sudah mendapatkan, tapi hasilnya itu yang di saat itu, ya, pulsa itu, untuk nomor tertentu itu. Seperti itu. Jadi seperti menambah kama dari yang dituju. Kita melakukan kama, kita sendiri mendapatkan, tapi kama yang kita wujudkan saat itu, untuk leluhur itu. Seperti menambah saldo. Lain dengan puja tadi. Puja bentuknya saat itu. Kalau kita pujanya dengan dupa begitu, ya gambarnya seperti kita memberikan minuman kepada seorang. Berkahnya saat itu. Tapi dengan minuman itu kita tidak menambah saldonya orang itu, kan, karena hanya minum gitu. Itulah puja, sembahyang. Nah inilah makanya harus dipahami bahwa sekarang apa yang kita lakukan? Mau menambah karma mendiang itu, atau kita hanya mau nyuguh? Ya, jadi pahamnya di situ, ya. Jadi bisa membedakan. Oh, sesungguhnya saya yang akan lakukan itu mau menambah saldo leluhur. Ya patidana.
Kalau kita hanya sebagai puja, penghormatan, nyuguh tadi, hanya sembahyang. Jadi bisa memilah ya, sungguhnya mana itu puja, mana itu patidana. Ya, Ibu Bapak sekalian, kiranya saya tidak panjang lebar ya, nanti kalau kelamaan juga, wah Bante, insok saya ini sudah luar biasa, tapi saya sabar-sabar. Selamat untuk melakukan cengdeng, patidana, itulah wujud juga praktek dhamma di saat dilakukan dengan cara yang benar, sehingga keberkahannya pasti akan diperoleh, didapatkan Ibu sekalian, dan akan mengantarkan membawa kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan. Semoga Tiratana memberkahi. Sabesata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.